Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah disepakati perjanjian Hudaibiyah antara umat Islam di Madinah dan kaum kafir Quraisy di Mekah, suasana damai menyelimuti kawasan tersebut. Bagi Nabi Muhammad SAW, stabilitas ini adalah kesempatan emas untuk memperluas jangkauan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, menembus batas-batas padang pasir menuju imperium-imperium besar yang menguasai bumi saat itu. Salah satu target utama dari risalah diplomasi suci ini adalah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, yang saat itu dipimpin oleh seorang kaisar yang cerdas dan ahli strategi bernama Heraklius. Nabi Muhammad kemudian memilih Diyah bin Khalifah Al-Kalbi sebagai utusan resmi untuk membawa suratnya. Perjalanan panjang ditempuh oleh Diyah menuju wilayah Syam, membawa selembar surat yang akan mengubah jalannya sejarah. Sesuai dengan protokol diplomasi kekaisaran, Diyah terlebih dahulu menemui Gubernur Busra, seorang penguasa bawahan Romawi yang kemudian memfasilitasi agar surat penting itu dapat diteruskan langsung ke tangan Kaisar Heraklius. Pada saat yang sama, Kaisar Heraklius sedang berada di kota suci Yerusalem. Sang kaisar baru saja memenangkan perang besar yang melelahkan melawan Kekaisaran Persia Sasania. Ketika surat dari seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi di tanah Arab itu tiba di tangannya, Heraklius tidak langsung meremehkan atau membuangnya. Sebagai seorang pemimpin yang berwawasan luas dan gemar mengamati tanda-tanda zaman, ia merasa perlu menyelidiki kebenaran dari klaim besar tersebut. Heraklius segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencari siapa saja dari bangsa Arab, khususnya yang satu suku dengan sang pengirim surat, yang kebetulan sedang berada di wilayah Syam untuk berdagang. Takdir mempertemukan perintah kaisar ini dengan kapilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, yang kala itu masih menjadi musuh bebuyutan Islam dan belum memeluk agama tersebut. Abu Sufyan dan rekan-rekan pedagangnya kemudian digiring masuk ke dalam ruang sidang istana Romawi yang megah di Yerusalem, dikelilingi oleh para jenderal, pendeta, dan pembesar kekaisaran. Heraklius bertanya tentang silsilah keluarga Muhammad, dan Abu Sufyan menjawab bahwa ia adalah seorang bangsawan. Heraklius bertanya apakah ada nenek moyangnya yang pernah menjadi raja. Ketika ditanya mengenai pengikutnya, Abu Sufyan menjelaskan bahwa pengikut Muhammad sebagian besar adalah orang-orang lemah dan miskin, dan jumlah mereka terus bertambah setiap harinya, tanpa ada seorang pun yang murtad karena benci setelah memeluknya. Pertanyaan paling krusial muncul ketika Heraklius menanyakan apakah Muhammad pernah kedapatan berdusta sebelum mengaku sebagai nabi. Dengan berat hati, ia menjawab bahwa Muhammad tidak pernah berdusta dan selalu menepati janji. Terakhir, Heraklius bertanya tentang inti ajaran yang dibawa. Abu Sufyan menjelaskan bahwa Muhammad menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan tanpa mempersekutukannya, mendirikan sholat, bersikap jujur, menjaga kesucian diri, dan menyambung tali silaturahmi. Mendengar semua jawaban jujur dari musuh Muhammad sendiri, Heraklius menarik kesimpulan yang membuat seisi ruangan terkesima. Sang kaisar berkata bahwa semua ciri yang disebutkan oleh Abu Sufyan, mulai dari garis keturunan bangsawan, pengikut dari kalangan jelata, kejujuran yang tak pernah cacat, hingga inti ajaran tauhid, adalah mutlak ciri-ciri para nabi terdahulu seperti Musa dan Isa. Dengan penuh keyakinan, Heraklius bergumam bahwa jika semua ucapan Abu Sufyan benar, maka lelaki Arab itu kelak akan menguasai tanah tempat kedua telapak kaki sang kaisar berdiri saat itu. Heraklius bahkan mengaku bahwa andai ia bisa, ia ingin sekali menemui Muhammad dan membasuh kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan. Suasana di dalam istana seketika berubah menjadi tegang dan gaduh. Para pembesar Romawi dan pendeta Kristen Ortodoks mulai saling berbisik dengan nada marah. Mereka tidak terima jika kaisar agung mereka tampak tunduk pada seorang lelaki dari padang pasir Arab itu. Di tengah ketegangan itu, Heraklius meminta agar surat dari Nabi Muhammad dibacakan. Surat itu dibuka dengan kalimat basmalah yang agung, ditujukan dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Isinya adalah seruan dakwah yang tegas namun santun, mengajak sang kaisar untuk memeluk Islam agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, serta pahala 2 kali lipat. Namun jika ia menolak, surat itu memperingatkan bahwa Heraklius akan menanggung dosa seluruh rakyatnya yang berpaling dari kebenaran. Gejolak batin dialami oleh Heraklius setelah peristiwa hari itu. Secara akal dan hati nurani, ia mempercayai kebenaran kenabian Muhammad. Namun ia berada di puncak dilema politik yang luar biasa. Ia baru saja menyatukan kekaisarannya di atas pondasi agama Kristen setelah mengalahkan Persia. Mengakui nabi baru dari Arab berarti memicu pemberontakan internal dan kehilangan tahta kekaisaran yang telah ia pertahankan dengan darah.
Heraklius akhirnya memilih dunia dan tahtanya daripada keimanan yang sempat tersirat di hatinya. Ia melepaskan Dia Al-Kalbi dengan penuh penghormatan dan memberikan beberapa hadiah, namun ia tetap bertahan pada agamanya. Ketika kabar ini sampai kembali kepada Nabi Muhammad di Madinah, beliau mengapresiasi sikap Heraklius yang memperlakukan surat tersebut dengan baik. Berbeda dengan Raja Persia yang merobek surat Nabi hingga kerajaannya hancur dalam waktu singkat. Nabi menyatakan bahwa kerajaan Romawi masih akan bertahan untuk sementara waktu karena penghormatan mereka terhadap surat tersebut. Namun penolakan sistematik dari kekaisaran terhadap dakwah Islam tetap membawa konsekuensi sejarah yang besar. Ketegangan geopolitik di wilayah perbatasan tidak dapat dihindarkan, yang kemudian memicu pecahnya Perang Mu'tah dan ekspedisi Tabuk di masa hidup Nabi. Ramalan Heraklius tentang wilayahnya pun menjadi kenyataan sejarah yang tak terbantahkan. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, tepatnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, gelombang pembebasan Islam berhasil merebut wilayah Syam, Suriah, Mesir hingga Yerusalem dari genggaman Romawi Timur. Heraklius terpaksa mundur ke Konstantinopel, memandang tanah Syam untuk terakhir kalinya dengan kesedihan mendalam, meratapi hilangnya separuh wilayah imperiumnya akibat pilihan masa lalu yang lebih mementingkan mahkota ketimbang kebenaran.